Bagaimana merawat tali pusat pada bayi baru lahir? Bolehkah dimandikan? Nah, Dr. Ajis, silahkan. Iya. Oke, perawatan tali pusat pada bayi baru lahir ini di tahun-tahun terakhir ini mendapatkan update terbaru ya, Dokter Salma. Jadi kita cukup dengan cara menutup tali pusat tadi, atau tidak usah ditutup kasa juga boleh, hanya ditaruh di atas diapers si bayi tadi untuk perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat ini kalau pasien dimandikan, tidak usah ditutup tali pusatnya, tetap dimandikan seperti biasa. Setelah mandi, tali pusatnya dikeringkan, ya. Tadi boleh ditutup kasa atau diletakkan saja di atas diapersnya. Nah, perawatan tali pusat ini ditunggu Dokter Salma sampai dia mengering, tidak usah diberi apa-apa, nggak usah diberi betadine, nggak usah diberi alkohol ya Dokter Salma. Kunyit. Mungkin Suka iya, dikasih kunyit, kunyit. garam ya. Sagu. Nah, itu. Sagu. Nah, Mau bikin karena itu pempek. kalau yang barang-barang yang Dokter Salma sebutkan tadi itu bisa mengakibatkan infeksi, malahan Dokter Salma, bukan mengakibatkan tali pusatnya cepat kering gitu. Iya. Dan alkohol juga itu nggak boleh diberikan karena itu bisa menginfiltrasi ke dalam Dokter Salma. Jadi si alkohol tadi diserap oleh si tali pusat kecuali dengan indikasi tertentu. Nah, apabila sudah 14 hari tali pusat ini tetap juga tidak mengering, basah, atau disertai juga warna kemerahan di dinding perut si bayi, nah itu harus dikonsultasikan. Mungkin tali pusatnya sudah terinfeksi. Tetapi kalau tali pusat hanya mengeluarkan bau, itu normal Dokter Salma, nggak usah diapa-apain saja. Iya, Cukup namanya juga diobservasi. sebenarnya kan proses pembusukan pada dasar memang tali pusat itu, sehingga dia nekrosis, busuk dan lepas ya, Dokter Ajis ya. Jadi wajar Iya, saja benar berbau. Dokter Salman. Nah, untuk tanggal kisaran paling sering juga saya dapat chat nih, kok belum tanggal, usia segini belum tanggal. Nah, itu idealnya tanggalnya itu pada hari keberapa sampai keberapa, Dokter? Paling cepat 3 hari ya, tetapi yang mediannya 7 sampai 10 hari Dokter Salman. 10 hari. Oke, Iya. begitu ya. Nah, untuk kedaruratan di bidang tali pusat ini gimana, Dokter? Ada kapan sih tandanya harus dibawa berobat kalau ada masalah apa sih di tali pusatnya? Oke, yang seperti saya bilang bahas tadi, satu apabila disertai tali pusat ini mengeluarkan cairan, misalnya dia mengeluarkan cairan kuning gitu ya, disertai juga kemerahan pada dinding perutnya Dokter Salma. Iya, Nah, sekitar kemerahan. tali pusatnya ya, bukan tali pusatnya ya. Nah, sekitar tali pusat tadi, nah itu sudah merupakan tanda-tanda gejala infeksi pada tali pusat. Itu. Dan kemudian pendarahan yang aktif ya, Dokter. Kalau cuma pendarahan yang Iya, rembes-rembes. benar. Di fase awal itu kalau perdarahannya aktif, hati-hati ya. Mungkin ada terapi khusus yang bisa dilakukan seperti pengikatan tali pusat atau pemberian vitamin K ulang pada bayinya, Dokter Sal. Iya, pendarahan yang mengalir dia ya. Tapi kalau ngerembes-ngerembes atau apa sih namanya bercak-bercak aja nggak apa-apa ya, Dokter Ajis ya, nggak usah khawatir ya, Mams ya. Iya, Dokter Sal. Oke, saya rasa cukuplah untuk tali pusat ini. Melanjutkan mandi tadi, kapan dari Mega Christine lagi, kapan dan berapa sering saya harus memandikan bayi? Iya, oke. Bayi baru lahir itu, ya, bayi baru lahir, kita boleh memandikan itu di usia 6 sampai 8 jam, Dokter Salma. Paling cepat kita memandikan. Nah, dimandikannya, ya, disesuaikan dengan suhu airnya harus air hangat. Nah, kalau di literatur Oke. disebutkan suhunya itu berkisaran 36 sampai 37 derajat, Dokter Salma. Jadi suhunya itu mirip-mirip dengan suhu tubuh. Kenapa? Karena selama di dalam intrauterin atau di dalam kandungan, bayi itu memang berenang di dalam air ketuban yang suhunya Iya, kurang lebih sama. Ya, air iya. ketuban itu kurang lebih sama 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, seberapa sering bayi harus dimandikan, tidak ada patokan yang pasti, namun kita biasanya melakukan membersihkan bayi itu 2 kali sehari, Dokter Salma, pagi dan Oke. sore hari, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin hangat-hangatnya itu nggak mesti diterm juga, cuman diraba aja pakai tangan bisa ya, Dokter Ajis ya. Iya, benar. Suhunya tadi ya. Nah, masalah berjemur ini, sebenarnya berjemur untuk bayi itu baik nggak, Dok? Berapa jam ya, Dok? Nah, berapa lama nah berjemur lah, Dok? Oke, untuk berjemur pada bayi sebenarnya yang kita harapkan adalah
bayi tersebut mendapatkan vitamin D ya dari sinar matahari tadi. Dan kita harus tahu juga dengan kondisi yang saat ini, kita harus benar-benar memilih lokasi yang tepat untuk berjemur. Usahakan berjemur itu kalau memang memungkinkan, karena angin yang kencang ya, di bulan Desember ini kan banyak angin, banyak hujan ya Dokter Salma. Ya, Ya, biasanya kita lakukan jemur itu di dalam rumah dan cahayanya masuk ke dalam rumah gitu Dokter Salma, agar untuk menghindari terjadi kedinginan pada bayi. Nah, tapi kalau hal tersebut tidak memungkinkan, bisa kita akali dengan nggak usah terlalu lama menjemur Dokter Salma, cukup 10 sampai 10 menit juga sudah cukup. Jadi yang diharapkan adalah bayi mendapatkan paparan sinar matahari dan mendapatkan vitamin D. Nah, itu saja Dokter Salma. Yang penting juga diperhatikan ketika menjemur, posisi bayi tidak menghadap langsung ke matahari atau membelakangi matahari, Dokter Salma. gitu ya. Nah, kalau menjemur mengurangi kuning itu benar nggak, Dok? Dari penelitian sebenarnya menjemur ini kalau kadar kuningnya masih ringan, masih berkontribusi. Namun kalau dianya sudah berat derajatnya, menjemur ini tidak direkomendasikan lagi Dokter Salma, karena waktu untuk menjemur itu sendiri sangat singkat dan kadar kuningnya harus segera kita turunkan Dokter Salma. Ilmunya sangat bermanfaat sekali Dokter Ajis, dan penjelasannya Terima juga jelas. kasih Dokter Salma sudah mengundang. Iya, saya juga terima kasih. Saya juga banyak loh dapat ilmu. Gitu, senang sekali Dokter Ajis. Terima kasih atas waktunya untuk Happy Sama-sama Mom Dokter Salma. semua. Iya, untuk Happy Mom semuanya, terus ya join siaran live Instagram kita di Bincang Dokter Anak setiap hari Rabu pukul 20 untuk topik-topik seputar kesehatan anak lainnya. Begitu ya Happy Moms. Terima kasih. Oke, Happy Mom, terima kasih. Terima Salam kasih, sehat semuanya. Iya, terima kasih Dokter Ajis.